I just had to let you know you're. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya nggak bakal ceramah panjang lebar, tapi saya mau sharing santai soal satu konsep yang bikin Islam itu hidup di setiap zaman, yaitu ijtihad. Kita bakal bahas dari yang simpel sampai kenapa sih ijtihad dibutuhkan sekarang. Nah, jadi tolong simak video ini sampai akhir ya. Pertama-tama, sebelum masuk ke materi, pasti kita bertanya-tanya, apa sih itu ijtihad? Nah, definisi umum ijtihad itu yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti mencurahkan tenaga atau bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh yang dimaksud ialah mencurahkan pikiran atau menetapkan suatu hukum. Baik, adapun pengertian istilah menurut Imam Al-Ghazali, yaitu usaha sungguh-sungguh seorang mujtahid dalam menggunakan seluruh kemampuan berpikirnya untuk menetapkan suatu hukum syara yang tidak memiliki nas, teks yang eksplisit atau jelas. Dan yang terakhir yaitu hukum hasil ijtihad berstatus dzanni atau dugaan kuat benar, artinya terbuka terhadap kemungkinan salah satu perubahan sesuai konteks. Yang sering kita pertanyakan yaitu mengapa ijtihad diperlukan. Nah, ijtihad ini fungsinya ada 3. Yang pertama, al-ruju' atau kembali, menjaga kemurnian ajaran Islam dengan selalu merujuk kembali pada prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua yaitu al-ihya, yang berarti kehidupan, menghidupkan kembali semangat ajaran Islam agar selalu relevan dan mampu menjawab persoalan zaman dan terus berkembang, misal teknologi, medis, dan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu al-innabah atau pembenahan, melakukan peninjauan kembali atas ijtihad terdahulu yang mungkin sudah tidak sesuai dengan konteks kondisi saat ini. Siapa saja yang boleh berijtihad? Nah, syarat mujtahidnya ada 3. Yang pertama, syarat umum. Syarat umum ini terbagi menjadi 4, yaitu balik, berakal sehat, jasmani atau rohani kuat, serta beriman. Yang kedua yaitu syarat pokok, memahami Al-Quran, Sunnah, ilmu hadis, nasik, dan mansuk serta maksud hukum. Dan yang terakhir yaitu syarat tambahan, menguasai bahasa Arab, usul fikih mengenai kehidupan masyarakat dan sekitarnya. Batas ijtihad ada boleh dan tidak boleh. Nah, ijtihad ini boleh jika dilakukan pada masalah zaniyah yang dalilnya belum jelas, atau masalah baru yang tidak disinggung Al-Quran, Sunnah maupun ijma. Dan yang tidak boleh yaitu dilakukan pada masalah qat'iyah, hukum yang sudah pasti, atau yang bertentangan dengan nas, Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu hukum melakukan ijtihad. Nah, hukum melakukan ijtihad ini terbagi menjadi 3, wajib ain, wajib kifayah, dan sunnah. Wajib ain yaitu bagi orang yang diminta fatwa mengenai peristiwa yang mendesak dan ia khawatir peristiwa itu akan lenyap tanpa kepastian hukum. Sedangkan wajib kifayah yaitu jika masih ada mujtahid lain, jika tidak ada yang melakukan maka semua berdosa. Dan yang terakhir yaitu sunnah, ijtihad untuk masalah-masalah yang belum atau tidak terjadi. Nah, macam-macam bentuk ijtihad. Ulama menggunakan berbagai metode, yaitu ada 4, ijma, qiyas, maslahah mursalah, dan uruf. Nah, ijma ini yaitu kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masalah setelah wafatnya Rasulullah SAW atas suatu hukum syar'a. Contohnya, kesepakatan sahabat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Yang kedua yaitu qiyas, menetapkan hukum suatu kejadian baru yang tidak ada nasnya dengan menyamakan dengan kejadian yang sudah ada nasnya karena persamaan sebab. Contohnya yaitu mengharamkan narkoba karena disamakan sebabnya dengan khamar, yaitu memabukkan atau merusak akal. Yang ketiga yaitu maslahah mursalah, penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan.
atau kepentingan umum, di mana tidak ada nas yang spesifik memerintahkan atau melarangnya. Contohnya yaitu pembukaan Al-Quran di masa sahabat untuk menjaga keutuhannya, penertiban lalu lintas dan mata uang, adat kebiasaan, adat atau tradisi masyarakat yang sudah berjalan lama dikenal luas dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Baik, itulah video singkat tentang materi ijtihad. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're